Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Rahmawati dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi yang saya rangkum dari buku Perilaku Organisasi Stephen P. Robin. Apa itu perilaku organisasi? Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ke perilaku organisasi, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterampilan interpersonal bagi manajer. Kenapa sih manajer tuh perlu memiliki keterampilan interpersonal yang baik? Yang pertama itu, membantu organisasi menarik. Yang kedua, mempertahankan pekerja yang berkinerja tinggi. Yang ketiga, tempat kerja menjadi lebih menyenangkan. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Untuk kalian semua yang belum tahu tentang manajer, apa sih manajer? Manajer adalah individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Terus manajer itu bekerja atau melakukan pekerjaannya itu dalam suatu organisasi. Tuh, manajer melakukan pekerjaan mereka dalam suatu organisasi. Organisasi apa sih? Jadi, organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang-orang yang berfungsi dalam suatu basis dan kontinu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan. Terus, contoh dari organisasi itu seperti apa? Ini adalah foto perusahaan yang termasuk dalam suatu organisasi. Ini adalah perusahaan manufaktur. Terus selanjutnya ini juga perusahaan ya, tapi ini adalah perusahaan jasa. Ini termasuk contoh-contoh dari sebuah organisasi. Masih banyak lagi contoh dari organisasi lainnya. Terus selanjutnya, fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajemen, yang pertama, fungsi manajemen kan ada 4. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga memimpin atau leading, dan yang keempat pengendalian atau controlling. Apa sih perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses yang terdiri atas mendefinisikan tujuan, menyusun strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengoordinasi aktivitas. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas ini dikelompokkan, siapa yang melapor pada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Terus selanjutnya, memimpin adalah suatu fungsi yang mencakup memotivasi pekerja, mengarahkan aktivitasnya, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, dan menyelesaikan konflik. Terus yang keempat, pengendalian adalah aktivitas pengawasan untuk memastikannya tercapai sesuai rencana dan mengoreksi setiap deviasi signifikan. Terus selanjutnya adalah peran manajemen. Peran manajemen itu ada 3 ya. Yang pertama itu peran interpersonal, yaitu melaksanakan tanggung jawab yang sifatnya seremonial dan simbolis. Terus peran dari interpersonal itu juga ada 2 peran, yaitu peran pemimpin seperti merekrut, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan pekerjaan. Yang kedua, peran perantara, seperti menghubungi pihak lain yang memberikan informasi pada manajer. Terus peran kedua dari manajemen yaitu peran informasional, yaitu memperoleh informasi dari luar organisasi atau institusi seperti melalui media berita dan berbicara dengan orang lain. Yang ketiga adalah peran memutuskan. Peran memutuskan ini juga ada 4 peran ya. Yang pertama, peran wirausaha seperti mengawali dan mengawasi proyek-proyek baru. Yang kedua, pengendali gejolak seperti mengambil tindakan korelatif untuk merespon masalah yang tak terduga. Terus pengalokasian sumber daya seperti bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Yang keempat, peran negosiator seperti mendiskusikan isi dari tawar-menawar dengan unit lain.
Selanjutnya adalah keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen itu ada 3. Yang pertama, keterampilan teknis atau technical skill adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus. Yang kedua, keterampilan manusia atau human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik dalam individu maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill adalah kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks. Terus selanjutnya adalah perbandingan manajerial efektif dengan manajerial sukses. Jadi di sini manajerial itu manajer efektif dan manajer sukses itu bisa dibedakan ya. Tapi sebelum itu di sini saya akan menerangkan tentang penelitian yang dilakukan oleh Lutyens dan koleganya meneliti dari 450 manajer, semua itu terlibat dalam 4 aktivitas gitu. Yang pertama itu manajemen tradisional. Kalau manajemen tradisional itu seperti mengambil keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua itu komunikasi, seperti bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan administrasi. Yang ketiga itu manajemen sumber daya manusia, yaitu memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, mengelola susunan kepegawaian, dan melatih. Yang keempat itu jaringan, itu ada sosialisasi, politik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Terus biasanya manajer yang biasa itu biasanya aktivitas manajemen tradisional itu 32%, terus komunikasinya itu 29%, untuk manajemen sumber daya manusianya itu biasanya itu 20%, dan untuk jaringannya itu biasanya 19%. Kita akan langsung ke intinya yang membedakan antara manajer efektif dengan manajer sukses. Jika manajer sukses itu, jaringan itu berkontribusi paling besar, dan aktivitas sumber daya manusia itu berkontribusi paling sedikit. Yang kedua itu manajer efektif. Kalau manajer efektif itu komunikasi yang berkontribusi paling besar, dan jaringan itu yang paling kecil. Terus selanjutnya adalah kita yang ke intinya, ini adalah perilaku organisasi. Apa sih itu perilaku organisasi? Jadi perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Terus perilaku organisasi itu mencakup topik-topik berikut, seperti motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin, komunikasi interpersonal, struktur dan proses kelompok, pengembangan dan persepsi sikap, proses perubahan, konflik dan negosiasi, rancangan kerja. Udah ya, segitu. Terus selanjutnya, kontribusi dalam bidang perilaku organisasi. Apa sih kontribusi dalam bidang perilaku organisasi apa aja? Yang pertama itu adalah psikologi. Ada psikologi atau psikologi ya, sama aja, adalah ilmu yang mencoba untuk mengukur, menjelaskan, serta kadang-kadang mengubah perilaku manusia dan hewan-hewan. Yang kedua itu psikologi sosial adalah satu area psikologi yang menggabungkan konsep psikologi dan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Yang ketiga itu sosiologi. Sosiologi adalah studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan, sosialnya, atau budaya. Yang keempat itu antropologi, yaitu studi tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dari aktivitasnya. Terus, hal yang mutlak dalam perilaku organisasi. Hal yang mutlak dalam perilaku organisasi itu apa aja sih? Nih. Jadi, perilaku organisasi itu menerapkan konsep-konsep umum dalam situasi, orang, ataupun kelompok. Nih, misalnya itu tidak semua orang itu menginginkan pekerjaan yang menantang gitu. Tetapi ada beberapa orang yang lebih suka pekerjaan yang rutin daripada bervariasi dan sederhana. Jadi kesimpulannya seperti ini. Mungkin suatu pekerjaan akan menarik oleh si A, tetapi pekerjaan itu mungkin tidak menarik oleh si B. Gitu. Jadi setiap orang itu memiliki pendapat masing-masing dan memiliki keinginan masing-masing. Itulah yang hal mutlak yang
yang ada di dalam perilaku organisasi. Terus selanjutnya adalah tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Yang pertama, merespon tekanan ekonomi. Yang kedua itu merespon globalisasi. Yang ketiga, meningkatnya penugasan ke luar negeri. Yang keempat, bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda. Yang kelima, mengawasi perpindahan pekerjaan ke negara dengan upah buruh yang rendah. Keenam, beradaptasi dengan budaya berbeda dan norma-norma peraturan. Mengelola keberagaman tenaga kerja, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan keterampilan bermasyarakat, bekerja dengan organisasi jaringan, meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan perilaku etis. Terus di sini mengembangkan model perilaku organisasi, ada yang pertama itu masukan. Masukan itu variabel yang berujung pada proses. Untuk masukan itu ada level individu yang contohnya keragaman, kepribadian, nilai, terus level kelompoknya itu struktur kelompok, peran kelompok, tanggung jawab, terus kalau level organisasi itu struktur, budaya. Terus selanjutnya proses. Proses itu tindakan yang individu, kelompok, dan organisasi terlibat di dalamnya sebagai hasil dari masukan dan berujung pada hasil tertentu. Terus kalau proses itu juga ada level individu, contohnya emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, pengambilan keputusan. Terus level kelompok itu ada komunikasi, kepemimpinan, terus kekuasaan dan politik, konflik dan negosiasi. Terus kalau level organisasinya itu ada sumber daya manusia dan praktek perubahan. Kalau keluaran adalah variabel-variabel kunci yang dipengaruhi variabel lain. Keluaran juga ada level individu, contohnya sikap dan stres, kinerja tugas, perilaku kewargaan, perilaku penarikan diri. Terus kalau level kelompok itu contohnya kohesi kelompok, terus pendayagunaan kelompok. Kalau level organisasi itu contohnya produktivitas. Dan juga ketahanan. Oke, terima kasih. Selesai sudah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.